Weton Pon seringkali dipandang sebelah mata. Banyak yang mengira pemilik weton ini akan menjalani hidup biasa, penuh keterbatasan, lambat dalam rezeki, dan sering tertinggal dari orang lain. Namun menurut primbon Jawa kuno, anggapan tersebut adalah kesalahan besar yang diwariskan dari ketidaktahuan. Orang yang lahir di weton pon sejatinya membawa takdir berat, bukan karena ditakdirkan sengsara, melainkan karena dipersiapkan untuk memikul rezeki besar, pengaruh besar, dan tanggung jawab besar. Tidak semua orang sanggup menerima anugerah seperti itu, sebab kekayaan dan kejayaan tanpa kesiapan batin justru menjadi sumber kehancuran. Dalam perhitungan Neptu, Pon dikenal sebagai weton yang memiliki energi keteguhan, kesabaran, dan kekuatan batin yang tersembunyi. Hidupnya jarang berjalan mulus sejak awal. Sejak kecil, pemilik weton Pon sering diuji, dari ekonomi yang pas-pasan, keluarga yang penuh konflik, hingga perasaan hidup yang selalu terasa lebih berat dibanding orang lain. Namun primbon menyebutkan bahwa ujian di awal hidup weton Pon bukanlah hukuman, melainkan proses penggemblengan jiwa. Semesta sedang membentuk mentalnya agar tidak silau oleh harta, tidak mabuk oleh pujian, dan tidak runtuh oleh cobaan saat kelak berada di puncak. Ada pepatah Jawa kuno yang berbunyi, "Sing lair ing pon, uripe ora cepet madang, nanging yen wes madang, padhange ngungkuli liyane." Artinya, orang yang lahir di weton pon memang tidak cepat bersinar, namun ketika waktunya tiba, sinarnya akan melebihi yang lain. Inilah mengapa banyak weton pon yang hidupnya terasa lambat. Ketika teman sebayanya sudah sukses, ia masih merangkak. Ketika orang lain menikmati hasil, ia masih berjuang. Tapi justru disitulah letak rahasia besar weton pon. Ia tidak diberi kesuksesan instan karena jiwanya sedang dipersiapkan untuk kekayaan jangka panjang. Primbon menegaskan bahwa weton pon adalah weton yang rezekinya mahal, artinya tidak mudah jatuh, tapi sekalinya datang akan mengakar kuat dan sulit runtuh. Orang pon bukan ditakdirkan kaya karena keberuntungan semata, melainkan karena ketahanan, kesabaran, dan doa batin yang terus terakumulasi sepanjang hidupnya. Jika Anda adalah weton pon dan merasa hidup sering terasa berat, sering diremehkan, atau seolah tertinggal, maka pahamilah satu hal, Anda sedang berada di fase pembentukan, bukan kegagalan. Hidup Anda bukan ditunda, melainkan dipersiapkan. Dan di bab-bab selanjutnya, Anda akan mulai memahami satu kebenaran yang jarang dibicarakan orang. Waktu adalah senjata utama weton pon, dan ketika waktunya tiba, takdirnya benar-benar bukan orang biasa. Jika Anda lahir di weton pon dan merasa hidup Anda penuh tekanan, sering diuji dari berbagai arah, bahkan terkadang merasa seolah Tuhan tidak adil, maka dengarkan baik-baik bab ini. Menurut primbon Jawa kuno, ujian berat yang terus berulang justru menjadi tanda paling jelas bahwa seseorang bukan orang biasa. Weton pon dikenal sebagai weton yang paling sering diuji sebelum menikmati hasil. Hidupnya jarang lurus. Selalu ada belokan tajam, rintangan tak terduga, dan kejadian yang menguras tenaga batin. Banyak pemilik weton pon yang sejak muda sudah merasakan pahitnya hidup, bahkan sebelum mereka sempat menikmati manisnya. Primbon menyebut, orang pon sering mengalami rezeki datang tapi cepat habis. Usaha sudah berjalan namun tiba-tiba runtuh. Orang yang dipercaya justru berkhianat. Niat baik sering disalahpahami. Namun semua itu bukan pertanda nasib buruk, melainkan proses seleksi spiritual. Semesta sedang menilai, apakah jiwa ini cukup kuat untuk memegang kekayaan dan kekuasaan? Dalam falsafah Jawa, tidak semua orang boleh cepat berhasil. Bagi weton pon, keberhasilan yang terlalu cepat justru berbahaya. Tanpa mental yang matang, kekayaan hanya akan membawa kesombongan, kehancuran hubungan, dan kerusakan batin. Maka dari itu, hidupnya sering ditahan, bukan ditolak. Ada pepatah primbon yang jarang dibicarakan. Wong sing arep dadi gede, kudung liwati cilik sing paling cilik. Artinya, orang yang ditakdirkan menjadi besar harus melewati fase kecil yang paling kecil, paling diremehkan, dan paling menyakitkan. Inilah jalan hidup weton pon.
Tidak sedikit weton pon yang pernah berada di titik nol. Pernah tidak punya apa-apa. Pernah merasa sendirian meski berada di tengah keramaian. Bahkan ada yang hampir menyerah pada hidupnya sendiri. Namun anehnya, mereka selalu bisa bangkit kembali, meski tertatih. Primbon menjelaskan bahwa weton pon memiliki daya tahan batin di atas rata-rata. Saat orang lain jatuh dan berhenti, weton pon jatuh lalu diam sejenak, tetapi kemudian bangkit dengan kesadaran baru. Setiap luka yang dialami, perlahan berubah menjadi kekuatan. Inilah sebabnya mengapa banyak weton pon yang di usia dewasa terlihat sangat tenang. Mereka tidak mudah panik, tidak mudah silau, dan tidak mudah runtuh. Semua itu adalah hasil dari ujian demi ujian yang telah mereka lalui sejak muda. Jika saat ini Anda weton pon dan merasa hidup masih berat, jangan mengutuk nasib. Justru bertanyalah pada diri sendiri, sedang disiapkan untuk apa aku ini? Karena menurut Primbon, semakin berat ujian weton pon, semakin besar pula takdir yang menunggunya di depan. Dan percayalah, tidak ada satupun air mata weton pon yang jatuh sia-sia. Semuanya dicatat oleh semesta sebagai modal kejayaan di masa depan. Salah satu rahasia terbesar weton pon yang jarang diketahui orang adalah auranya tidak langsung terlihat. Berbeda dengan weton lain yang sejak muda sudah tampak menonjol, weton pon justru seperti diselimuti kabut. Bukan karena lemah, melainkan karena kekuatan batinnya sengaja disimpan oleh semesta. Menurut Primbon Jawa, weton pon termasuk golongan orang yang wahyune telat mudhun, artinya wahyu kehidupan, pengaruh, dan rezekinya turun di usia matang, bukan di masa muda. Inilah sebabnya mengapa banyak pemilik weton pon merasa hidupnya biasa-biasa saja di awal, bahkan sering diremehkan dan tidak dianggap. Di masa muda, weton pon sering merasa kurang percaya diri tanpa sebab yang jelas. Tidak dianggap meski punya kemampuan. Ide dan pendapatnya jarang didengar. Kehadirannya terasa tidak penting. Namun semua itu hanyalah fase penutup aura. Dalam pandangan spiritual Jawa, aura weton pon baru mulai terbuka ketika jiwanya sudah cukup matang, emosinya stabil, dan egonya terkendali. Primbon menyebut, biasanya perubahan besar mulai terasa setelah usia 30 tahun ke atas, bahkan semakin kuat setelah 35 tahun. Di usia inilah terjadi pergeseran energi batin. Tanpa disadari, weton pon mulai memancarkan harisma alami. Ucapannya lebih diperhatikan, sikapnya lebih dihormati, dan keberadaannya mulai diperhitungkan. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai heran. Kenapa sekarang dia beda? Kenapa ucapannya kok seperti punya bobot? Inilah tanda aura kepemimpinan weton pon telah bangkit. Primbon Jawa kuno menyebut kondisi ini sebagai muncule pangaribawa sejati. Wibawa yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, dan tidak perlu ditunjukkan dengan suara keras atau pamer kekayaan. Cukup dengan diam dan sikap, orang lain bisa merasakan kekuatannya. Menariknya, saat aura weton pon mulai terbuka, hidupnya juga ikut berubah. Peluang datang tanpa diminta. Orang-orang yang berpengaruh mulai mendekat. Kesempatan yang dulu terasa mustahil, kini perlahan terbuka satu persatu. Bukan karena keberuntungan mendadak, melainkan karena energi batin weton pon sudah selaras dengan takdirnya. Primbon menegaskan, weton pon yang sudah memasuki fase ini tidak lagi mengejar pengakuan. Justru pengakuan yang datang kepadanya. Ia tidak lagi memaksakan diri untuk bersinar, karena sinarnya keluar dengan sendirinya. Jika Anda weton pon dan mulai merasakan perubahan ini, lebih tenang, lebih disegani, dan lebih yakin pada diri sendiri, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda kebangkitan aura. Dan ketika aura ini sudah terbuka penuh, Primbon menyebut satu hal dengan sangat jelas. Rezeki besar tidak akan bisa menghindari weton pon. Dalam Primbon Jawa, rezeki weton pon disebut sebagai rezeki mahal. Bukan karena sulit didapat, melainkan karena tidak sembarang orang mampu menjaganya. Weton pon bukan tipe yang diberi kekayaan secara instan. Justru hidupnya sering terasa tertinggal di awal,
seolah selalu kalah cepat dari orang lain. Namun Primbon menegaskan satu hal penting, rezeki weton pon tidak cepat, tapi tidak pernah salah alamat. Di masa muda, orang pon sering bekerja keras tanpa hasil sepadan. Usaha terasa jalan di tempat. Uang datang, lalu habis untuk kebutuhan, keluarga, atau menutup masalah yang tak pernah selesai. Banyak weton pon yang merasa hidupnya hanya untuk bertahan, bukan menikmati. Padahal menurut Primbon, semua itu adalah fase penanaman rezeki. Weton pon sedang menanam benih yang kelak akan tumbuh besar dan berumur panjang. Rezekinya tidak meledak sesaat, tetapi mengalir stabil dan terus membesar seiring waktu. Primbon menyebut weton pon memiliki garis rezeki dari usaha jangka panjang, kepercayaan orang lain, jabatan atau posisi yang membutuhkan tanggung jawab, aset nyata seperti tanah, bangunan, dan perdagangan. Inilah sebabnya mengapa weton pon jarang kaya karena spekulasi, perjudian, atau jalan pintas. Jalan hidupnya memang harus ditempuh dengan kesabaran dan kejujuran, karena itulah kunci utama pembuka rezekinya. Saat usia matang, biasanya setelah melewati banyak jatuh bangun, weton pon mulai merasakan perubahan besar. Usaha yang dulu tertatih mulai stabil. Penghasilan yang dulu kecil mulai berlipat. Nama baiknya tersebar tanpa perlu promosi. Orang-orang mulai percaya dan menitipkan urusan penting kepadanya. Primbon menyebut momen ini sebagai bukane lawang bandha, terbukanya pintu harta. Di fase ini, weton pon tidak lagi mengejar uang secara membabi buta. Justru uang datang melalui jalur yang tidak disangka-sangka. Relasi lama, peluang tertunda, atau kepercayaan yang akhirnya berbuah. Yang paling istimewa, rezeki weton pon tidak mudah jatuh kembali. Sekali mapan, ia cenderung bertahan lama. Bahkan ketika kondisi ekonomi orang lain goyah, weton pon masih mampu berdiri karena fondasi rezekinya sudah kuat. Primbon Jawa kuno menegaskan, wong pon yen wis sugih, ora gampang miskin maneh. Artinya, orang weton pon yang sudah mencapai kemapanan jarang kembali jatuh miskin, karena rezekinya dijaga oleh kesabaran, doa batin, dan sikap hidup yang tidak serakah. Jika Anda weton pon dan merasa rezeki masih pelan, jangan iri pada mereka yang cepat kaya. Takdir Anda berbeda. Rezeki Anda sedang disusun, bukan ditahan. Dan saat waktunya tiba, kekayaan Anda bukan sekadar cukup, melainkan cukup untuk diri sendiri, keluarga, bahkan generasi berikutnya. Inilah takdir weton pon, pelan di awal, kokoh di tengah, dan kaya raya di akhir. Salah satu kesalahan terbesar orang-orang terhadap weton pon adalah mengira diamnya sebagai kelemahan. Dalam Primbon Jawa, weton pon dikenal sebagai pribadi yang tidak reaktif, tidak mudah membalas, dan jarang melawan dengan kata-kata. Namun justru disitulah letak kekuatan tersembunyinya. Weton pon ketika diremehkan, dihina, atau diperlakukan tidak adil, tidak langsung melawan. Bukan karena takut, melainkan karena batinnya memahami satu hukum kehidupan. Segala sesuatu akan kembali pada asalnya. Dalam ajaran Jawa, ini dikenal sebagai hukum mulih marang asal. Apa yang keluar, pasti kembali. Primbon menyebut, wong pon yen diremehke, ojo dilawan nganggo nesu. Amarga nesu mung ngentekake tenaga, dudu ngalahake mungsuh. Artinya, kemarahan hanya menguras energi, bukan menyelesaikan masalah. Karena itu, weton pon memilih jalan yang jarang dipahami orang, diam, sabar, dan terus memperbaiki diri. Namun jangan salah, diamnya weton pon bukan kosong. Di dalam batinnya, terdapat doa yang kuat, niat yang lurus, dan energi spiritual yang terus terkumpul. Setiap hinaan, setiap pengkhianatan, dan setiap ketidakadilan yang diterima weton pon, perlahan berubah menjadi kekuatan yang tidak terlihat. Dalam banyak kisah Primbon, orang yang meremehkan weton pon seringkali justru mengalami kejatuhan di kemudian hari. Bukan karena weton pon mengutuk atau menggunakan ilmu hitam, tetapi karena hukum alam dan semesta bekerja dengan caranya sendiri.
Ada yang kehilangan usahanya. Ada yang reputasinya hancur. Ada pula yang akhirnya membutuhkan bantuan Weton Pon yang dulu diremehkan. Primbon menegaskan, Weton Pon memiliki perlindungan batin. Selama ia tidak berbuat jahat dan tetap lurus, semesta akan menjadi tameng sekaligus pembela. Orang-orang yang menyakiti tanpa alasan akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Yang membuat Weton Pon semakin kuat adalah kemampuannya tidak menyimpan dendam. Ia belajar melepaskan. Bukan lupa, tapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidupnya. Inilah yang membuat jalur rezekinya tetap bersih dan tidak tersumbat. Primbon Jawa kuno menyebut, wong sing sabar lan ora males Allah, dalane rezekine bakal dibuka luwih amba. Artinya, orang yang sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, jalur rezekinya akan dibuka lebih luas. Jika Anda Weton Pon dan saat ini sedang diremehkan, disakiti, atau dikhianati, jangan merasa sendirian. Anda tidak sedang kalah. Anda hanya sedang naik kelas secara batin. Dan percayalah, waktu akan memperlihatkan hasilnya. Karena pada akhirnya, Weton Pon tidak perlu membuktikan apapun dengan kata-kata. Hidupnya sendiri yang akan menjadi jawaban paling keras bagi mereka yang pernah meremehkannya. Setiap perjalanan Weton Pon selalu berakhir pada satu titik yang sama, kemenangan yang tenang. Bukan kemenangan yang berisik, bukan kejayaan yang dipamerkan, melainkan keberhasilan yang kokoh, matang, dan dihormati. Inilah takdir akhir Weton Pon menurut Primbon Jawa kuno. Weton Pon bukan tipe orang yang ingin cepat dikenal. Sejak awal hidupnya, ia sudah terbiasa berjalan dalam sunyi. Ia belajar bertahan tanpa tepuk tangan, berjuang tanpa sorotan, dan bangkit tanpa banyak yang tahu. Semua itu bukan kebetulan. Semesta sedang menyiapkan peran besar yang tidak boleh dimainkan oleh jiwa yang rapuh. Dalam Primbon disebutkan, Weton Pon adalah golongan orang yang datang terlambat dalam kemewahan, namun paling lama menikmatinya. Saat orang lain berjaya di usia muda lalu redup di usia tua, Weton Pon justru sebaliknya. Hidupnya seperti gunung, tidak mencolok dari jauh, namun semakin dekat semakin terasa besarnya. Memasuki usia matang, Weton Pon biasanya mencapai satu fase penting, kemantapan hidup. Bukan hanya soal harta, tetapi juga posisi sosial, ketenangan batin, dan pengaruh dalam lingkungannya. Di fase ini, ia tidak lagi sibuk membuktikan diri. Keberadaannya sudah cukup menjadi bukti. Primbon menyebut fase ini sebagai puncaking urip, puncak kehidupan yang tidak semua orang bisa capai. Disinilah Weton Pon mulai menuai semua yang pernah ia tanam. Kesabaran, kejujuran, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus. Rezekinya mengalir stabil. Namanya baik. Kata-katanya didengar. Keputusannya dihormati. Yang paling istimewa, keberhasilan Weton Pon tidak berhenti pada dirinya sendiri. Primbon menegaskan bahwa Weton Pon membawa tuah turunan. Artinya, keberhasilannya berdampak pada keluarga dan generasi setelahnya. Anak cucunya menikmati hasil dari jalan hidup yang lurus dan sabar. Namun Primbon juga memberi peringatan penting. Saat Weton Pon sudah berada di puncak, ia tidak boleh lupa asal-usulnya. Kesombongan adalah satu-satunya hal yang bisa merusak takdir indah ini. Selama Weton Pon tetap rendah hati, menjaga laku hidup, dan tidak meremehkan orang lain, kejayaannya akan dijaga semesta hingga akhir hayat. Jika Anda Weton Pon dan masih berada di fase berat, ingatlah bab ini. Hidup Anda bukan tertinggal. Anda hanya sedang berjalan menuju akhir yang jauh lebih besar. Jalan Anda mungkin panjang, namun tujuannya jelas, menjadi orang besar yang hidupnya tuntas dan bermakna. Inilah pesan terakhir Primbon tentang Weton Pon. Jangan iri pada yang cepat. Jangan menyerah saat lambat. Karena yang sabar di awal, akan berjaya paling lama di akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa pencerahan dan kebaikan untuk hidup Anda. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke keluarga dan sahabat,
dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan primbon dan rahasia takdir lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga rezeki Anda dilancarkan, langkah Anda dimudahkan, dan hidup Anda selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.